Mengunjungi Kota Basohi, Kabupaten Maluku Tengah, Gubernur Wakil Gubernur Maluku buka bersama bareng pemerintah daerah Malteng di Baileo Insinyur Soekarno pada Sabtu 15 Maret 2025 kemarin sore. Hadir dalam buka puasa tersebut istri Gubernur Maluku Maya Baby Arampen Lawerisa dan istri Wakil Gubernur Rohani Fanat, Kepala Badan Intelijen Daerah Maluku, Wakil Bupati Maluku Tengah, Mario Lawalata, Forkopimda Maluku dan Forkopimda Maluku Tengah, pimpinan OPD, serta tokoh agama daerah tersebut. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Ambon, rekan Silmi Surati, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Silmi, silakan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan ibadah puasa. Melaporkan langsung dari Basohi Maluku Tengah, di mana pada Sabtu 15 Maret lalu telah dilaksanakan agenda buka puasa bersama dari pemerintah Provinsi Maluku, di mana terdiri dari rombongan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, melangsungkan buka puasa bersama dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang digelar di Baileo IR Soekarno, Kota Basohi. Dan dapat kami informasikan juga Tribuners bahwa agenda buka puasa bersama ini mengawali agenda safari Ramadan dari pemerintah Provinsi Maluku yang mana berkunjung langsung ke Kota Basohi, Kabupaten Maluku Tengah. Nah, dapat kami sampaikan Tribuners dalam agenda safari Ramadan itu yang diisi dengan kegiatan buka puasa bersama itu berlangsung dengan suasana penuh hikmat dan suasana yang cukup hangat, di mana pemerintah daerah Maluku Tengah mendapatkan begitu banyak perhatian dari pemerintah Provinsi Maluku, di mana hal tersebut tertuang dalam sambutan yang disampaikan oleh Gubernur Maluku Bapak Hendrik Lewerisa, di mana mengawali sambutannya Hendrik Lewerisa turut menyampaikan fase-fase dalam bulan puasa yang terdiri dari fase 10 hari pertama yang mana merupakan fase rahmat, kemudian 10 hari kedua fase ampunan dan 10 hari puasa 10 hari dalam bulan puasa terakhir di mana menjadi fase pembebasan dari api neraka. Dapat kami sampaikan juga Tribuners berkaitan dengan fase-fase tersebut daerah di Kabupaten Maluku Tengah. Selain itu, Gubernur Maluku juga menyinggung tentang kebiasaan disiplin, kemudian sifat egois yang biasa ada pada setiap manusia dapat lebih dikurangi selama bulan suci Ramadan ini. Kemudian di samping itu, Bupati Maluku Tengah, Bapak Zulkarnain Awad Amir juga turut menyambut kedatangan Gubernur Maluku dan rombongan di Bumi Pamahan Nusa, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam penyampaiannya, Bupati Maluku Tengah, Bapak Zulkarnain Awad Amir juga turut menyampaikan komitmen mereka untuk sama-sama bersinergi dengan pemerintah Provinsi Maluku dalam menjalankan program-program kerjanya untuk kemajuan daerah Kabupaten Maluku Tengah. Dapat kami sampaikan Tribuners bahwa agenda yang berlangsung Sabtu 15 Maret kemarin itu selesai sekira pukul 20 waktu Indonesia Timur. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan langsung dari Basohi Maluku Tengah. Kembali ke rekan Justina di studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bentrok antar sekelompok pemuda terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara pada Minggu 16 Maret 2025 dini hari. Peristiwa tersebut menyebabkan 2 warga tewas, serta 14 orang warga dan anggota Polres Malra terluka. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Megari Rivera Renyaan, jurnalis Tribun Ambon, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Megari Rivera, silakan informasi selengkapnya terkait peristiwa ini. Baik rekan Justina dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, bahwa bentrok antar pemuda kembali terjadi dan kembali pecah lagi di lokasi yang sama, yakni Landmark Kota Langgur, kawasan Ohojang, Kecamatan Kei Kecil, pada Minggu dini hari. Ya, Tribuners dapat kami beritahukan bahwa peristiwa tersebut menyebabkan 2 warga tewas, sedangkan 14 orang
warga dan anggota Polres Maluku Tenggara terluka. Korban terluka dari warga berjumlah 5 orang, sementara korban dari anggota Polres Maras sendiri berjumlah 9 orang. Para korban ini Tribuners kebanyakan mengalami luka akibat terkena tembakan senapan angin, anak panah, dan parang. Sementara keterangan yang didapat atau dihimpun dari Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Polisi Aries Aminullah, beliau mengatakan bahwa saling serang menggunakan senjata tajam dan parang dan panah. Dan senapan angin terjadi antara sekelompok pemuda dari lorong Karang TGP dengan kelompok pemuda dari lorong Perumda. Bentuk yang terjadi sekitar pukul 1:10 waktu Indonesia Timur ini berlangsung di Taman Landmark, Kecamatan Kekecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Kronologinya yakni sekelompok pemuda dari Perumda ingin menyerang pemuda dari Karang TGP menggunakan busur panah, namun berhasil dibubarkan anggota yang berjaga di Landmark. Kemudian kelompok pemuda dari Perumda berkumpul di depan kantor DPRD Maluku Tenggara dan ingin kembali menyerang ke kompleks Orijang atau Karang TGP. Namun polisi berhasil menghalau konsentrasi dari kelompok pemuda tersebut. Kemudian kedua pihak ini bersikeras untuk saling serang. Dan ada anggota kepolisian yang berusaha melerai bahkan ikut ditembaki dengan senapan angin, panah, dan diparangi oleh OTK alias oknum tidak dikenal. Tribuners, kemudian pada pukul 2:10 dini hari, anggota reskrim yang hendak melerai massa kemudian diparangi menggunakan senjata tajam yakni parang mengenai bagian kepala dari anggota Polres Maluku Tenggara. Saat diparangi, anggota mencoba menangkap pelaku namun diserang dengan panah dan senapan angin oleh warga yang mengakibatkan sejumlah anggota Polres Mara juga ikut terluka. Dapat kami beritahukan Tribuners bahwa saat ini situasi Kamtibmas sementara aman dan terkendali. Sementara terkait penyebab bentrok saat ini, tim Reskrim tengah melakukan penyelidikan dan untuk pelaku pembacokan terhadap anggota identitasnya sudah dikantongi dan pihak Polda dan Polres Maluku Tenggara sendiri menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kondusivitas dan menghormati proses yang tengah dilakukan oleh Polda Maluku maupun Polres Maluku Tenggara. Demikian rekan Justina dan Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gaji puluhan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bula belum dibayarkan hingga kini, pemirsa. Pengakuan seorang tenaga kesehatan yang minta namanya dirahasiakan terhitung sejak Januari hingga Maret ini. Hak mereka belum ditunaikan manajemen. Dirincikan untuk tenaga dokter sekira 15 juta rupiah, tenaga kesehatan 2,2 juta rupiah, dan petugas lainnya sebesar 1,5 juta rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Haliudin Ulima, jurnalis Tribun Ambon untuk Anda. Rekan Haliudin Ulima, silakan informasi selengkapnya dari Anda, rekan. Ya, baik. Terima kasih rekan Justina dan Tribuners dimanapun berada. Saya jurnalis Tribun Ambon melaporkan langsung dari Kota Bula, Provinsi Maluku, Kabupaten Seram, bagian timur, bahwa sejumlah tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bula hingga saat ini belum mendapatkan insentif atau gaji mereka, Tribuners. Dapat kami informasikan bahwa gaji yang diberikan oleh RSUD Bula hingga saat ini tercatat para tenaga kesehatan belum menerima mulai dari bulan Januari hingga saat ini. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari sejumlah tenaga medis, mereka mengakui bahwa di awal bulan biasanya proses pemberian gaji dilakukan pada bulan Februari, namun hingga Maret ini gaji yang dijanjikan belum juga cair. Padahal semestinya apa yang menjadi hak mereka sudah sepantasnya diberikan di setiap akhir bulan. Berdasarkan dapat kami laporkan juga bahwa informasi ini, perkara ini telah kami konfirmasikan ke Bupati Kabupaten Seram bagian timur yang baru menjabat. Namun berdasarkan hasil konfirmasi yang disampaikan bahwa untuk sementara akibat dari efisiensi anggaran mempengaruhi gaji para tenaga medis di RSUD Bula tak kunjung juga cair. Mereka berharap agar
perkara ini para tenaga medis di RSUD Bula juga bisa juga dapat mengambil hak mereka. Karena berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa sejak awal Januari hingga kini lantaran gaji mereka yang tak kunjung diterima, pihak tenaga medis beberapa kali telah melakukan aksi mogok kerja di kawasan kantor RSUD Bula. Namun ini merupakan kali kedua para tenaga medis mencoba untuk melakukan perlawanan agar hak-hak mereka bisa diberikan. Demikian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, mantan Ketua DPW PAN Maluku Wahid Alaitupa optimis merebut kembali kursi kepemimpinan pada musyawarah wilayah Muswil yang akan digelar. Komitmen merebut kembali tampuk kepemimpinan di PAN Maluku ditunjukkan dengan mendaftar sebagai calon Ketua DPW PAN pada Senin 17 Maret 2025. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Malaysia Marasa Besi, jurnalis Tribun Ambon untuk Anda. Baik, Tribuners, dapat kami laporkan terkait dengan mantan Ketua DPW PAN Maluku Wahid Alaitupa yang optimis untuk merebut kembali kursi kepemimpinannya pada musyawarah wilayah nanti. Ini maksud kami ditunjukkan dengan pendaftarannya sebagai formatur calon Ketua DPW PAN Maluku pada Senin lalu, di mana saat pendaftaran Wahid mengatakan kepada wartawan bahwa optimismenya ini untuk menata kembali PAN Maluku dan juga menyatukan tekad seluruh kader yang sebelumnya berbeda pandangan politik pada Pilkada 2024 lalu. Nah, Wahid menilai bahwa pemimpin DPW PAN Maluku kali ini yang diketuai oleh Widya Pratiwi tidak begitu relevan karena Widya saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dan menetap di Jakarta. Untuk itu, untuk proses konsolidasi partai dan lainnya, untuk mempersiapkan kekuatan partai menuju pilkada berikutnya itu harus diketuai oleh dirinya. Seperti itu, Tribuners. Demikian yang dapat kami laporkan. Sebagai seorang kader pasti, apalagi sebagai calon mantan Ketua DPW PAN Maluku yang punya prestasi yang luar biasa pada 2024 pileg kemarin. Lalu kemudian hari ini kenapa harus saya terdorong maju lagi kembali? Karena memang pertimbangannya adalah rentang kendali kedudukan Ibu Widya sebagai Ketua DPW yang saat ini sekarang menjadi anggota DPR RI. Beliau sekarang lagi tinggal di Jakarta. Lalu kemudian kalau beliau hari ini jadi Ketua DPW, tugas juga di Jakarta, rasanya kurang begitu, tidak terlalu relevan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Situasi di Ahoijang, Kecamatan Kiai Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara mulai kondusif. Berdasarkan pantauan Tribun Ambon, pada Rabu 19 Maret 2025 sekira pukul 11:36 waktu Indonesia Timur, pangkalan ojek di Ahoijang atau samping Gota mulai ramai. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Mega Rivera, jurnalis Tribun Ambon. Rekan Mega Rivera, silakan informasi terbaru dari Anda selengkapnya. Baik rekan Justina dan Tribuners, dapat kami sampaikan dari Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, bahwa bentrok antar sekelompok pemuda kembali terjadi di Maluku Tenggara, tepatnya pada hari Minggu 16 Maret dini hari. Dari peristiwa tersebut menyebabkan 16 orang warga dan anggota Polres Maluku terluka. Korban terluka dari warga berjumlah 7 orang, 2 diantaranya meninggal dunia, sementara korban dari anggota Polres Mara berjumlah 9 orang. Umumnya para korban mengalami luka-luka akibat kena tembakan senapan angin dan anak panah serta parang. Ya, Tribuners, dapat kami sampaikan dari situasi di Ojang, Kecamatan Kecil Kabupaten Maluku terpantau mulai kondusif. Hal tersebut tergambar dari pangkalan ojek yang berada di samping supermarket Gota di kawasan tersebut yang sudah mulai ramai dijejali oleh para pengendara.
Nah, beberapa ojek yang didominasi anak muda mulai kembali mangkal di pangkalan tersebut. Beberapa hari lalu pangkalan ini sekitar pengendara yang berani mangkal di kawasan tersebut karena khawatir akan ada bentrokan susulan dari kawasan Perumda ya Tribuners. Sedangkan mulai dari jalan masuk di kawasan lampu merah masih disekat menggunakan sekdas, terus arus lalu lintas juga kembali ramai seperti biasanya. Warga dan aparatur sipil negara yang memang beberapa kantor di kawasan tersebut sudah mulai ramai dan beraktivitas seperti biasanya, sementara jalan masuk ke arah KGP atau di depan Lembah Kota Langgur masih ditutup berlapis dengan rangka besi sekira 5 meter, pada beberapa juga masih tertutup rapat dan nampak juga sejumlah polisi dari Sekolah juga Polres Maluku Tenggara nampak terlihat berjaga-jaga di depan landmark Kota Langgur. Sementara pada di sekitarnya mengaku masih akan terjadi demikian dan Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengunjungi Kota Basohi, Kabupaten Maluku Tengah, Gubernur Wakil Gubernur Maluku buka bersama bareng pemerintah daerah Malteng di Baileo Insinyur Soekarno pada Sabtu 15 Maret 2025 kemarin sore. Hadir dalam buka puasa tersebut istri Gubernur Maluku Maya Baby Arampen Loberisa dan istri Wakil Gubernur Rohani Fanat, Kepala Badan Intelijen Daerah Maluku, Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata, Forkopimda Maluku dan Forkopimda Maluku Tengah, pimpinan OPD, serta tokoh agama daerah tersebut. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Ambon, rekan Silmi Surati, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Silmi, silakan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan ibadah puasa. Melaporkan langsung dari Basohi Maluku Tengah, di mana pada Sabtu 15 Maret lalu telah dilaksanakan agenda buka puasa bersama dari pemerintah Provinsi Maluku, di mana terdiri dari rombongan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, langsungkan buka puasa bersama dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang digelar di Baileo IR Sukarno, Kota Basohi. Dan dapat kami informasikan juga Tribuners bahwa agenda buka puasa bersama ini mengawali agenda safari Ramadan dari pemerintah Provinsi Maluku yang mana berkunjung langsung ke Kota Basohi, Kabupaten Maluku Tengah. Nah, dapat kami sampaikan Tribuners dalam agenda safari Ramadan itu yang diisi dengan kegiatan buka puasa bersama itu berlangsung dengan suasana penuh hikmat dan suasana yang cukup hangat, di mana pemerintah daerah Maluku Tengah mendapatkan begitu banyak perhatian dari pemerintah Provinsi Maluku, di mana hal tersebut tertuang dalam sambutan yang disampaikan oleh Gubernur Maluku Bapak Hendrik Lewerisa, di mana mengawali sambutannya Hendrik Lewerisa turut menyampaikan fase-fase dalam bulan puasa yang terdiri dari fase 10 hari pertama yang mana merupakan fase rahmat, kemudian 10 hari kedua fase ampunan dan 10 hari puasa 10 hari dalam bulan puasa terakhir di mana menjadi fase pembebasan dari api neraka. Dapat kami sampaikan juga Tribuners berkaitan dengan fase-fase tersebut. Gubernur Maluku menyinggung atau merelevansikan dengan pembangunan yang ada di Maluku Tengah, di mana ia berharap untuk jajaran ASN maupun pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dapat menjadi pribadi yang lebih baik, dapat memiliki pola dan etos kerja lebih baik, dan pola pikir dan pola perilaku bisa lebih baik untuk menunjang kerja-kerja pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan menunjang kemajuan daerah di Kabupaten Maluku Tengah.
Selain itu, Gubernur Maluku juga menyinggung tentang kebiasaan disiplin, kemudian sifat egois yang biasa ada pada setiap manusia dapat lebih dikurangi selama bulan suci Ramadan ini. Kemudian di samping itu, Bupati Maluku Tengah, Bapak Zulkarnain Awad Amir juga turut menyambut kedatangan Gubernur Maluku dan rombongan di Bumi Pamahanunusa, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam penyampaiannya, Bupati Maluku Tengah, Bapak Zulkarnain Awad Amir juga turut menyampaikan komitmen mereka untuk sama-sama bersinergi dengan pemerintah Provinsi Maluku dalam menjalankan program-program kerjanya untuk kemajuan daerah Kabupaten Maluku Tengah. Dapat kami sampaikan, Tribuners, bahwa agenda yang berlangsung Sabtu 15 Maret kemarin itu selesai sekira pukul 20 waktu Indonesia Timur. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan langsung dari Masyarakat Maluku Tengah. Kembali ke rekan Justina di studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bentrok antar sekelompok pemuda terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara pada Minggu 16 Maret 2025 dini hari. Peristiwa tersebut menyebabkan 2 warga tewas, serta 14 orang warga dan anggota Polres Malra terluka. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Megari Rivera Arenyaan, jurnalis Tribun Ambon, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Megari Rivera, silakan informasi selengkapnya terkait peristiwa ini. Baik rekan Justina dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, bahwa bentrok antar pemuda kembali terjadi dan kembali pecah lagi di lokasi yang sama, yakni Landmark Kota Langgur, kawasan Ohojang, Kecamatan Kei Kecil, pada Minggu dini hari. Ya, Tribuners dapat kami beritahukan bahwa peristiwa tersebut menyebabkan 2 warga tewas, sedangkan 14 orang warga dan anggota Polres Maluku Tenggara terluka. Korban terluka dari warga berjumlah 5 orang, sementara korban dari anggota Polres Malra sendiri berjumlah 9 orang. Para korban ini, Tribuners, kebanyakan mengalami luka akibat terkena tembakan senapan angin, anak panah, dan parang. Sementara keterangan yang didapat atau dihimpun dari Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Polisi Aries Aminullah, beliau mengatakan bahwa saling serang menggunakan senjata tajam dan parang dan panah dan senapan angin terjadi antara sekelompok pemuda dari lorong Karang Tagepe dengan kelompok pemuda dari lorong Perumda. Bentrok yang terjadi sekitar pukul 1:10 waktu Indonesia Timur ini berlangsung di Taman Landmark, Kecamatan Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Kronologinya yakni sekelompok pemuda dari Perumda ingin menyerang pemuda dari Karang Tagepe menggunakan busur panah, namun berhasil dibubarkan anggota yang berjaga di Landmark. Kemudian kelompok pemuda dari Perumda berkumpul di depan kantor DPRD Maluku Tenggara dan ingin kembali menyerang ke kompleks Ohojang atau Karang Tagepe. Namun polisi berhasil menghalau konsentrasi dari kelompok pemuda tersebut. Kemudian kedua pihak ini bersikeras untuk saling serang. Ada anggota kepolisian yang berusaha melerai, bahkan ikut ditembaki dengan senapan angin, panah, dan diparangi oleh OTK alias oknum tidak dikenal. Tribuners, kemudian pada pukul 2:10 dini hari, anggota reskrim yang hendak melerai massa kemudian diparangi menggunakan senjata tajam, yakni parang, mengenai bagian kepala dari anggota Polres Maluku Tenggara. Saat diparangi, anggota mencoba menangkap pelaku namun diserang dengan panah dan senapan angin oleh warga yang mengakibatkan sejumlah anggota Polres Malra juga ikut terluka. Dapat kami beritahukan Tribuners bahwa saat ini situasi Kamtibmas sementara aman dan terkendali. Sementara terkait penyebab bentrok saat ini, tim reskrim tengah melakukan penyelidikan. Dan untuk pelaku pembacokan terhadap anggota, identitasnya sudah dikantongi. Dan pihak Polda dan Polres Maluku Tenggara sendiri menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kondusivitas dan menghormati proses yang tengah dilakukan oleh Polda Maluku maupun Polres Maluku Tenggara. Demikian rekan Justina dan Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Gaji puluhan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bula belum dibayarkan hingga kini, pemirsa. Pengakuan seorang tenaga kesehatan yang minta namanya dirahasiakan terhitung sejak Januari hingga Maret ini. Hak mereka belum ditunaikan manajemen. Dirincikan untuk tenaga dokter sekira 15 juta rupiah, tenaga kesehatan 2,2 juta rupiah, dan petugas lainnya sebesar 1,5 juta rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Haliudin Ulima, jurnalis Tribun Ambon untuk Anda. Rekan Haliudin Ulima, silakan informasi selengkapnya dari Anda, rekan. Ya, baik. Terima kasih rekan Justina dan Tribuners dimana berada. Saya jurnalis Tribun Ambon melaporkan langsung dari Kota Bula, Provinsi Maluku, Kabupaten Seram, bagian timur, bahwa sejumlah tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bula hingga saat ini belum mendapatkan insentif atau gaji mereka, Tribuners. Dapat kami informasikan bahwa gaji yang diberikan oleh RSUD Bula hingga saat ini tercatat para tenaga kesehatan belum menerima mulai dari bulan Januari hingga saat ini. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari sejumlah tenaga medis, mereka mengakui bahwa di awal bulan biasanya proses pemberian gaji dilakukan pada bulan Februari, namun hingga Maret ini gaji yang dijanjikan belum juga cair. Padahal semestinya apa yang menjadi hak mereka sudah sepantasnya diberikan di setiap akhir bulan. Berdasarkan dapat kami laporkan juga bahwa informasi ini, perkara ini telah kami konfirmasikan ke Bupati Kabupaten Seram bagian timur yang baru menjabat. Namun berdasarkan hasil konfirmasi yang disampaikan bahwa untuk sementara akibat dari efisiensi anggaran mempengaruhi gaji para tenaga medis di RSUD Bula tak kunjung juga cair. Mereka berharap agar perkara ini para tenaga medis di RSUD Bula juga bisa memberikan, juga dapat mengambil hak mereka. Karena berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa sejak awal Januari hingga kini lantaran gaji mereka yang tak kunjung diterima, pihak tenaga medis beberapa kali telah melakukan aksi mogok kerja di kawasan kantor RSUD Bula. Namun ini merupakan kali kedua para tenaga medis mencoba untuk melakukan perlawanan agar hak-hak mereka bisa diberikan. Demikian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, mantan Ketua DPW PAN Maluku Wahid Alaitupa optimis merebut kembali kursi kepemimpinan pada musyawarah wilayah Muswil yang akan digelar. Komitmen merebut kembali tampuk kepemimpinan di PAN Maluku ditunjukkan dengan mendaftar sebagai calon Ketua DPW PAN pada Senin 17 Maret 2025. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Mesya Marasabesi, jurnalis Tribun Ambon untuk Anda. Baik, Tribuners, dapat kami laporkan terkait dengan mantan Ketua DPW PAN Maluku Wahid Alaitupa yang optimis untuk merebut kembali kursi kepemimpinannya pada musyawarah wilayah nanti. Ini maksud kami ditunjukkan dengan pendaftarannya sebagai formatur calon Ketua DPW PAN Maluku pada Senin lalu, di mana saat pendaftaran Wahid mengatakan kepada wartawan bahwa optimismenya ini untuk menata kembali PAN Maluku dan juga menyatukan tekad seluruh kader yang sebelumnya berbeda pandangan politik pada Pilkada 2024 lalu. Nah, Wahid menilai bahwa pemimpin DPW PAN Maluku kali ini yang diketuai oleh Widya Pratiwi tidak begitu relevan karena Widya saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dan menetap di Jakarta. Untuk itu, untuk proses konsolidasi partai dan lainnya, untuk mempersiapkan kekuatan partai menuju pilkada berikutnya itu harus diketuai oleh dirinya. Seperti itu, Tribuners. Demikian yang dapat kami laporkan. Sebagai seorang kader pasti, apalagi sebagai calon mantan Ketua DPW PAN Maluku yang punya prestasi yang
luar biasa pada 2024 pileg kemarin. Lalu kemudian hari ini kenapa harus saya terdorong maju lagi kembali? Karena memang pertimbangannya adalah rentang kendali kedudukan Ibu Widya sebagai Ketua DPW yang saat ini sekarang menjadi anggota DPR RI. Beliau sekarang lagi tinggal di Jakarta. Lalu kemudian kalau beliau hari ini jadi Ketua DPW, tugas juga di Jakarta, rasanya kurang begitu tidak terlalu relevan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Situasi di Ahoijang, Kecamatan Kiai Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara mulai kondusif. Berdasarkan pantauan Tribun Ambon, pada Rabu 19 Maret 2025 sekira pukul 11:36 waktu Indonesia Timur, pangkalan ojek di Ahoijang atau Samping Gota mulai ramai. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Mega Rivera, jurnalis Tribun Ambon. Rekan Mega Rivera, silakan informasi terbaru dari Anda selengkapnya. Baik rekan Justina dan Tribuners, dapat kami sampaikan dari Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, bahwa bentrok antar sekelompok pemuda kembali terjadi di Maluku Tenggara, tepatnya pada hari Minggu 16 Maret dini hari. Dari peristiwa tersebut menyebabkan 16 orang warga dan anggota Polres Maret terluka. Korban terluka dari warga berjumlah 7 orang, 2 diantaranya meninggal dunia, sementara korban dari anggota Polres Maret berjumlah 9 orang. Umumnya para korban mengalami luka-luka akibat kena tembakan senapan angin dan anak panah serta parang. Ya, Tribuners, dapat kami sampaikan dari situasi di Ojang, Kecamatan Kecil, Kabupaten Maluku, terpantau mulai kondusif. Hal tersebut tergambar dari pangkalan ojek yang berada di samping supermarket Gota di kawasan tersebut yang sudah mulai ramai dijejali oleh para pengendara. Namun beberapa ojek yang didominasi anak muda mulai kembali mangkal di pangkalan tersebut. Beberapa hari lalu pangkalan ini pengendara yang berani mangkal di kawasan tersebut karena khawatir akan ada bentrokan susulan dari kawasan Perumda, ya Tribuners. Sedangkan mulai dari jalan masuk di kawasan lampu merah masih disekat menggunakan sekgas, terus arus lalu lintas juga kembali ramai seperti biasanya. Warga dan aparatur sipil yang memang beberapa kantor di kawasan tersebut sudah mulai ramai dan beraktivitas seperti biasanya, sementara jalan masuk ke Karang KGP atau di depan Lembah Kota Langgur masih ditutup berlapis dengan rangka besi sekira 5 meter, pada beberapa juga masih tertutup rapat, dan nampak juga sejumlah polisi dari Sekolah juga Polres Maluku Tenggara nampak terlihat berjaga-jaga di depan Lembah Kota Langgur, sementara di sekitarnya mengaku masih akan terjadi demikian dan Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.